Oke, perkenalkan semua, nama saya Muhammad Amar dengan NPM 2408 Di sini saya akan jelasin tentang Excel yang udah saya buat. Nah, sini aku bakal jelasin sesuai dengan deskripsi yang ini dulu. Kenapa aku kayak gitu ya? Supaya lebih gampang aja sih. Oke, yang pertama itu menyebutkan nama dataset dan konteks dalam studi kasus yang jelas. Nah, studi kasus saya itu adalah Global Student Migration and Higher Education Trends. Jadi konteks di sini itu adalah yang saya ambil itu migrasi dan higher education trends-nya. Kenapa kayak gitu? Kita balik ke Excel kita. Nah, di Excel kita itu nih, kita balik ke data pertama, alias data mentah. Nah, di sini tuh banyak kan. Ini student immigration dari negara mana ke negara mana. Terus itu ke city mana. Jadi ya Rusia, city-nya bisa ke Moskow, bisa ke city-city lain juga kan. Ada banyak beberapa city. Nah, ini universitas name, ini juga nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Ini course name. Ini apa ya, field of study-nya, engineering, laws. Kayak ini computer science kan masuknya ke engineering student kan. Nah, bisa year of enrollment. Ada scholarship juga, scholarship ini jadi dia dapat beasiswa atau enggak simpelnya. Habis itu ini kenapa dia dipekerjakan. Habis itu ini apa ya, kok dipekerjakan sih ya, itulah. Nah, habis itu habis ini tahun lulus. Ini kenapa kok ada yang 2026? Ya karena mereka 2026 belum lulus sepenuhnya, datanya dari Kaggle, jadi ya udahlah. Di sini ada placement country, jadi dia itu kerja di mana, negara apa ditempatinnya, habis itu perusahaannya apa. Lalu yang untuk data angka utama, di sini kita akan menggunakan data dari salary alias gaji pertama alias gaji start. GPA score nggak kita pakai, status ini juga nggak. Kita ke data yang kedua. Nah, kalau sesuai dengan sheet yang lembar penilaian, kita melakukan reduksi pada 3.000 baris dan 5.000 kolom, 4 independen dan 1 dependen. Di sini kita balik ke sini lagi. Nah, yang putih itu adalah independen. Nah, habis itu yang kuning ini adalah data null yang not placed NA. Nah, atau starting salary-nya itu ada 0. Di total tuh ada 5 data sebenarnya. Ini scholarship, receive ini, enrollment reason. Ini kan independen juga. Habis itu ini juga independen, placed atau enggak ini juga independen. Company-nya juga independen sebenarnya. Sama satu independen tuh ini. Red yang apa sih? Starting salary USD-nya. Nah, kita lanjut ke ini. Ini udah direduksi ya. Kalau kalian tanya outliner-nya ada di mana yang warna merah? Di sini data saya kebetulan nggak ada yang ke outliner, jadi nggak ada yang masuk ke dalam outliner-nya. Ya tahu ada rumusnya, tapi emang nggak ada yang masuk kemarin hasil perhitungannya. Jadi ya udah. Kita balik ke sini lagi. Nah, ini ada 4 data independen, 1, 2, 3, 4. Sama ini satu yang data dependen alias data gaji. Data gaji ini pengaruhnya banyak banget dari benda-benda ini. Ya, kayak gitu sih kurang lebih. Bentar. Ini jumlah datanya udah ada di 3.000. Kalian bisa lihat ya. Tuh datanya ada 3.000-an. Ini yang udah direduksi, sorry. Ini belum 3.000. Yang tadi sheet 2 itu udah 2.000, ini udah direduksi dari yang 0 jadi sisa 1.486. Habis itu ini yang keempat, yang sheet 4 tuh kalau aku nggak salah tuh ada perhitungan kan. Perhitungan nih. Modus, mean, median, varian, dan standar deviasi. Nah, kalau kalian tanya, benda ini hitungnya dari yang mana? Ini dihitung dari salary doang. Kenapa kalau salary doang? Karena salary itu data yang berbentuknya numerik, nggak kayak yang lain. Yang lain itu kan bentuknya tempat kan. Nah, untuk modus, ini modus rumus Excel ya BTW. Ini juga rumus Excel semua. Ntar kalian bisa cek. Ini manual, perhitungan manual dengan rumus yang ada di sini.
sheet. Nah habis itu kita ke sheet 5 ya, dikit. Oh sheet gede banget. Sheet 5 itu udah diapain ya kemarin. Intinya sheet 5 itu udah sesuai sama sheet itunya, sheet yang udah dijelasin. Jadi ya masih kayak gini. Terus kita lanjut ke sheet 6, alias sheet perhitungan yang standar deviasi. Kalau standar deviasi nih distribusi frekuensi, habis itu jumlahnya ada berapa, habis itu ini kurang dari ini, itu lebih dari. Habis itu kita ke ini yang relatif, ini diferensiasi relatif kurang, kumulatif kurang dari, ini lebih dari. Itu biar lebih gampang ya guys, kita singkat kayak gitu. Nah jadi ya udah, ini untuk jumlah. Ini kalian tanya ya, kenapa kok hitungannya itu jadi kayak gini bentukannya. Nah itu tergantung sama ini. Jadi untuk nilai kurang dari, kalian tuh ngambil dari batas atas masing-masing ini. Jadi ya berarti yang kurang dari 40.000 itu masuk ke batas ini, alias jadi jumlahnya 128 yang ini. Habis itu dijumlahin sama ini karena pakai batas atasnya ini. Begitu kurang lebih. Kalau untuk yang lebih darinya itu kalian pakai batas bawah. Jadi yang lebih dari batas bawah ini tuh berapa? Kalian kumulatifin terus sampai sini. Di relatif juga gitu sih, tinggal pakai rumus relatifnya kita masukin ke sini. Pakai tetap ini, yang sama itu tetap ini. Jadi kita pakai range ini. Tetap jadi 0,086 data 0,086 dari 1486 itu masuk ke distribusi yang ini. Jadi kurang lebih dari sini kita ke sini. Udah sih kurang lebih begitu. And then untuk distribusi high rank, ini high rank tadi kan kita juga dia dependen, ini kan dependen ya, data dependen kita yaitu gaji. Ini dependen kita yang pertama yaitu distribusi yang enrollment reason. Nah jadi itu ada high rank atau ranking yang tinggi, itu frekuensinya segini bla bla bla. Kami pakai range atau apa sih, tabel distribusi frekuensi yang ini. Untuk ubah katanya jadi range biar lebih mudah dipahamin. Range-nya dari 280 sampai ke 320. Nah, kan cuma ada satu tuh. Yang lebih darinya ya otomatis cuma segitu, satu aja. Dan ini juga kayak gini. Nah, untuk relatifnya ya sama kayak gini. Ini relatif. Ini juga relatif. Nah, habis itu kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu apa sih, dia dapat beasiswa atau enggak, ada scholarship receivement. Nah itu ada yes atau no, kan cuma dua tuh. Nih, jadi kayak gini, frekuensinya segini. Aku ambil frekuensi dari 700 ke 755. Why? Karena angkanya bagus saja. Otomatis yang lebih gede juga segitu, dan lebih kecil juga segitu. Otomatis relatifnya itu ya satu doang. Habis itu relatif lebih darinya juga satu, relatif kurang darinya juga satu. Lalu kita ke satu tabel lagi, yaitu ini place. Nah mungkin kalian bingung nih, kenapa datanya kok. Nah oke, mungkin kalian bingung ya, kenapa data yang ini itu cuma place doang nih. Karena tadi yang diminta ibunya, data yang 0 atau data 0 itu bakal dihilangin. Kenapa kok dihilangin? Ya itu syarat dari ibunya tadi yang di garis kuning. Kita balik lagi ke sheet 2. Nah ini kan ada data ini. Semua data ini kan dihapus otomatis semuanya karena ada data place. Jadi place ini kan kalau nggak place, jadi datanya udah jadi 0 kan. Jadi dia cuma ada satu data, yaitu place itu ya, frekuensinya ya satu doang. Relatifnya satu, lebih dari kurang dari juga satu tetap. Terus itu ada satu lagi, ini company alias perusahaan. Nah ini ada Amazon, Apple, bla bla bla. Ini frekuensinya itu segini, jumlah dari masing-masing perusahaan ini. Itu ini frekuensi apa sih, distributif atau range ya yang tadi kita sebut. Itu ada 95 yang paling kecil sampai 132 yang paling gede. Ini lebih darinya kurang dari 111 juga. Nah, kita balik ke tabel habis nih. Kok tabel apa sih namanya? Ini apa sih? Graph. I don't know what's that in Indonesia, but yeah, that's it. Nah ini salary kupisah sama yang dependent sama independent kupisah.
Di ini untuk salary yang pertama, ntar kalian bisa lihat juga di PPT-nya. Ini dari jumlahnya aja. Abis itu kita turun ke bawah. Yang kurang dari jumlah itu ada berapa nih? Ada segini. Karena kita tadi pakai batas atas bawah, jadi ini tetap ada. Gitu. Habis itu ini batas yang lebih dari itu ya sama kita di. Tapi kita balik datanya ini turun sampai ke bawah sini. Ntar kalian bisa bolak-balik kok dari angka-angka yang tadi. Nah ini relatifnya karena salary tadi dependent, jadi itu banyak data angka yang bisa kita hitung. Nih untuk salary-nya segini, kalau di relatif jadi 0,1 ada. So ini yang kurang dari, relatif kurang dari segini jumlahnya. Ini relatif yang lebih dari. Nah tetap ya guys ya, kalau kurang dari itu kita pakai batas atas, kalau lebih dari kita pakai batas bawah. So kita lanjut ke yang ini deh. Ke ini reason dulu ya. Nah ini reason kalau dijadiin tabel tuh kurang lebih jadi kayak gini penyajian datanya. Nah ini frekuensi distribusinya, karena tadi itu ya bentuknya satu aja, daripada nge-waste tempat dan bingung dijelasin, lebih baik kayak gini. Ini frekuensi distribusinya segini. Itu ini distribusinya kan cuma satu, jadi ya udah satu aja tabelin doang. Nah di sini tuh ada kita kurang dari kurang dari itu jumlahnya segini, ini lebih dari jumlahnya itu segini, relatifnya satu, relatif lebih dari itu cuma satu, relatif kurang dari juga lebih satu, cuma satu. Kenapa? Kita balik lagi ke tabel yang ini. Nah jadi kayak gitu nih, itu intinya semua perhitungan dari tabel ini. Di sini kita cuma masukin data aja. Yang ini kenapa? Mungkin kalian ada pertanyaan, apa sih ini? Nah ini frekuensi yang tadi, yang plus tadi. Karena semuanya di plus, jadi bentuknya itu sebenarnya satu. Karena satu kotak tuh terdengar membosankan ya, jadi ku ubah jadi satu piramid saja. Nah ini juga sama, kita pilih yang di atasnya ini. Nah sama karena perhitungannya juga sama kebetulan. Jadi kalian bisa repeat aja tadi yang ku bilang. Besok ke frekuensi yang di sini. Ini apa nih ya? Apa sih sebenarnya? Nah ini tuh kayak gini. Nah, ini buat company dari Amazon. Ini apa? Nah gitulah intinya ya. Ini frekuensi yang tadi sama aja kurang lebih. Ini nggak tahu kenapa Amazonnya ngilang. Itu bukan dari datanya ya, tapi dari Excelnya sendiri. Jadi ya udah. Habis itu frekuensi distribusinya yang tadi, karena frekuensi distribusinya itu cuma satu doang, jadi ya nggak usah aku bikin tabel, jadi aku bedain kayak gini aja. Set ya satu. Balik lagi ke perhitungan yang tadi di sheet sebelumnya. Habis yang ini frekuensinya terakhir nih, kan YSL jadi ada dua, jadi sengaja masih ada hitungan kayak gini. Tapi distribusinya sama aja sama yang tadi. Udah gitu guys. Sekian dari saya, terima kasih. Bye bye.